Kalau Allah Ta'ala bal huwa ayatum bayinat fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati-hati atau dada ya, maksudnya ke hati ya, dada ya, fi sudur orang-orang yang berilmu ya. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Surah Al-Ankabut ayat 49. Karenanya orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang utama dan orang-orang yang berakalnya tentunya yang paling tingginya ya gitu, yaitu orang-orang yang berilmu. Jika ayat-ayat itu terdapat dalam hati orang-orang yang mulia tersebut, maka berarti sebagai hujah atas selain mereka, dan bahwa pengingkaran selain mereka tidaklah diperhatikan ya. Jadi kalau orang-orang yang jahil atau orang-orang yang mengingkari orang-orang soleh gitu ya, atau mengingkari orang-orang yang mulia, maka tidak diperhatikan ya, tidak termasuk ya. Tidak termasuk dalam utul ilm gitu ya. Dan sudah pasti mengingkari kemungkaran itu adalah sebuah kewajiban, dan kita diantaranya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah tentu adalah sebuah kezaliman. Dan Al-Quran itu dalam dada, maksudnya juga di dalam hati. Di dalam hati orang-orang yang berilmu itu, maksudnya ayat-ayat Al-Quran terpelihara ya dalam dada mereka dan banyak dihafal ya, banyak dihafal, dan banyak kaum muslimin yang turun-temurun memahaminya ya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Jadi Al-Quran itu kan terjaga ya, terpelihara, sudah pasti dijaga ya, tidak ada yang bisa merubahnya. Dan kalaupun ada orang yang berusaha merubahnya ya, pasti ketahuan ya. Pasti ketahuan kalau ada yang berniat merubah ya. Setelah jelas bagi mereka, karena tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang jahil berbicara tanpa ilmu, tidak mengikuti ulama atau ahli ilmu, padahal ia mampu mengetahuinya secara hakiki, atau orang-orang yang berpura-pura ya. Pura-pura bodoh ini ya, pura-pura bodoh yang mengetahui hak ya, mengetahui hak tapi dia tidak menerimanya, tidak menerima yang hak ya, tidak melakukan yang hak, malah melakukan yang batil ya, dan tahu kebenarannya tapi dia malah menyelisihi kebenaran itu ya. Nah, itu. Nah, sehingga Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, tidak tersembunyi,
tidak tersembunyi di dalam hati orang-orang yang berilmu. Mereka itu adalah para pemuka manusia dan kaum cendekia mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal lagi sempurna di antara mereka. Itulah keutamaan orang-orang yang berilmu ya. Dikatakan bagi Allah adalah para pemuka ya. Para pemuka manusia atau ya para ulama ya. Orang-orang yang berilmu itu yang hendak Allah amanahkan kepadanya ajarkan agama ya, ajarkan Islam itu. Orang-orang yang berakal lagi sempurna ya. Lalu apabila Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, di dalam dada-dada orang-orang seperti orang berilmu ya, ini menjadi hujah ya gitu atas selain mereka. Maka bagaimana ketidakpercayaan selain mereka ya terhadap Al-Quran itu tidak akan membahayakan orang-orang yang berilmu ya. Dengan tetapi pengingkaran terhadap Al-Quran merupakan kezoliman. Dan juga diterangkan di dalam tafsir As-Sa'di, wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun ya. Sebab tidak mengingkari Al-Quran ini kecuali orang-orang yang jahil ya, yang berbicara tanpa landasan ilmu atau orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya gitu. Ada penyakit ya. Ini sakit hati gitu. Berprasangka buruk gitu ya. Dan tidak berpedoman pada ahli ilmu. Padahal dia punya kemampuan ya untuk mengenal ahli ilmu itu. Karenanya orang yang pura-pura jahil yang tahu Al-Quran itu benar, maka dia pasti ya, orang jahil itu ya orang jahil ya. Orang jahil pasti menolaknya ya. Dan dia mengetahui kebenaran Al-Quran, tapi orang jahil itu pasti menyalahinya ya. Ya, orang jahil itu pasti menyalahinya. Itulah tafsir surah Al-Ankabut ayat 49 ya.